sahabat-sahabat sekalian, anggota pengurus yang saya cintai. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan utama marilah bersama-sama artinya kita merupakan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Juga selawat dan salam bagi junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku sekalian yang saya cintai, artinya kita sampaikan puji syukur kehadiran Allah karena pada hari ini dengan izinnya lah kita dapat bersama-sama hadir dalam suasana Ramadan yang penuh berkah dalam acara buka bersama di KPMI Pulang Bandara. Kita bersyukur pula bahwa Allah memberi kita kesempatan kembali untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun ini, dan semoga Allah memberi kita kekuatan lahir dan batin dan keimanan untuk melaksanakan ibadah Ramadan dan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan dengan penuh hikmah dan penuh khusyuk dan penuh istiqomah. Dan insya Allah juga kita masih bertemukan Allah pada Ramadan yang akan datang. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sekalian, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih diundang pada acara ini. Acara ini sudah tentu sangatlah bermakna karena seperti disampaikan Ketua IKA tadi, sudah 2 tahun lebih ini kita yang dalam suasana gamang karena COVID. Ya, bukan hanya kita, di semua lini masyarakat, di semua lini kehidupan, baik ekonomi, pembangunan sosial masyarakat. Dan alhamdulillah sudah pandemi ini sudah mulai reda, dan mudah-mudahan Allah segera menghilangkan pandemi ini dari bumi Nusantara ini. Dan kita semua insya Allah bisa mengambil hikmah dari semua ini. Pada dasarnya banyak hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, yang ini menjadi rahasia besar dari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku sekalian, saya dulu pindah ke sini tahun 2012. Kemudian tahun 2014 dipercaya menjadi wakil bupati sampai 2017. Dan selanjutnya 2017 sampai dengan 2022. Yang pertama saya ingin mengatasnamakan dalam kapasitas wakil bupati. Saya mewakili Bapak Bupati menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat anggota, para pengurus dan anggota PMI, keluarga besar PMI dari IKA maupun dari PMI, Kementerian dan sebagainya, dan para anggota PMI di Kabupaten Pulang Bandara atas partisipasi dalam pembangunan kabupaten kita cintai ini. Pada hari ini 4 April yang lalu, kabupaten kita berusia 13 tahun. Kata orang, sudah banyak capaian yang bisa kita ambil dan yang cukup membanggakan dibanding dengan 14 kabupaten kota yang lainnya. Nah, marilah ini kita syukuri. Dan kalaupun ini benar, ini bukanlah prestasi Pak Umar dan saya dan dinas instansi, tapi ini adalah hasil kerja kita semua. Ini semua atas kebersamaan kita semua di lini, di tugas pokok fungsi kita masing-masing, sehingga semuanya bisa berjalan sebagaimana kita harapkan. Namun disadari bahwa di tengah apa yang kita sudah laksanakan, masih lebih banyak yang belum kita laksanakan. Oleh karenanya, yang kebetulan kami berakhir pada 22 Mei akan datang, saya titip pesan kepada sahabat-sahabat, adik-adikku yang saya cintai, untuk selalu mengambil peran ya dalam pembangunan Pulang Barat ini, untuk mengambil ruang sejarah, meletakkan dasar-dasar pembangunan kabupaten ini,
bidang apa yang bisa, baik kita secara individual, pribadi-pribadi, maupun dalam kapasitas organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang khususnya. Saya berharap ini bisa, kiprah ini tidak kendor ke depan. Oleh karenanya ini menjadi kewajiban kita untuk memelihara kader-kader ke belakang setelah ketua-ketua atau fungsionaris yang sekarang, untuk membangun kader-kader itu sehingga momentum kebangkitan kemajuan Tuba, momentum kemajuan PMII di Tuba Barat Tuba ini bisa kita pelihara dengan baik. Sahabat-sahabat yang saya cintai, berkenaan dengan lebih kurang 7,5 tahun kita bersama-sama membangun Tuba bersama Pak Umar. Saya ingin menyampaikan yang pertama tadi penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kebersamaan kita. Yang kedua, saya atas nama Bapak Umar Ahmad juga menyampaikan permohonan maaf apabila sepanjang kepemimpinan kami terdapat hal-hal yang kurang berkenan, apabila sepanjang kepemimpinan kami sudahlah pasti masih terdapat hal-hal yang masih harus dilanjutkan pada masa-masa yang akan datang. Jadi terima kasih sekali lagi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya izinkan saya pribadi, Paudi Hasan pribadi, untuk mengambil kesempatan berharga ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabatku, adik-adikku sekalian. Tidak ada yang lebih dari saya sebenarnya. Yang lebih yang pasti yang nggak bisa kalian tandingi adalah saya lah yang duluan. Itu yang pasti. Bahwa apa yang ada ini kelebihannya adalah karena kawan-kawan juga bisa melihat hal-hal yang lebih. Nah, marilah kita saling melebihkan dan saya titip karena setelah saya pensiun saya akan lebih menetap di Kota Bumi karena rumah kosong dan juga historis saya lebih banyak di sana. Yang kedua, untuk sementara walaupun sudah ada tawaran dari partai-partai, saya memutuskan tidak ikut politik. Saya ingin menghabiskan masa tua saya ya untuk diisi, karena masih banyak lah yang harus yang harus kita isi untuk menyongsong masa-masa ke depan. Oleh karenanya, yang pertama, marilah kita saling mendoakan. Saya pribadi dan keluarga mohon maaf atas baik secara mungkin ada hal-hal kurang berkenan bagi sahabat-sahabat adik sekalian, baik pribadi maupun atas nama organisasi. Dan marilah kita saling memaafkan, mari kita saling mendoakan, semoga senantiasa kita dalam kesehatan, dan selalu dalam berkah Allah SWT. Sahabat-sahabatku sekalian yang saya hormati, apa yang disampaikan sahabat Saiful tadi sangat benar. Saya ini lahir di hutan di kampung, anak petani, miskin, kecil, gak cakep, dengan penuh masalah kekurangan. Tapi ada satu dua hal mungkin yang izinkan saya, yang setelah saya tadi dari perjalanan hidup saya, apa yang menjadi power. Yang pertama, saya dari SMA dulu sudah punya mutu saya yaitu bekerja baik, bergaul simpatis. Selanjutnya serahkan pada Allah. Setelah saya direkrut ini, saya revisi menjadi bekerja dengan baik, bergaul simpatik, bekerja dengan baik, uang jabatan serahkan pada Allah. Kenapa? Karena kemajuan kita itu dasarnya dua. Pertama, kita kerja bagus. Kedua, kita bergaul bagus. Jadi rezeki karena kita kerja bagus. Kedua, karena alurnya, karena kita bergaul semakin banyak teman, alurnya semakin banyak. Oleh karenanya, yang pertama saya ingin menyarankan pada sahabat sekalian, istilah saya selalulah jadi juara.
selalulah jadi juara. Apa jadi juara? Mungkin yang perempuan kalau nyusun ide susun dengan semua bagus-bagus. Kalau buat meja lakukan bersih-bersihnya. Kita kan kadang enggak susun taruh cuci motor asal cuci. Maaf ya, saya selalu juara. Saya cuci motor gerimis kan. Saya buang kaca harus gerimis. Saya naruh barang harus rapi. Jadi saya juara terus. Jadi mengalahkan orang itu, kita ini apalagi kita nggak hebat, duit nggak punya, anak orang hebat bukan, kita kalahkan orang dengan perilaku juara tadi. Jadi kalau orang dulu misalnya pimpinan minta kertas, kasih kertas gitu aja. Saya masukkan map dulu baru saya kasih. Kalau orang bikin figur, kita puji, saya berwarna. Kalau orang nggak kasih sampul, saya kasih sampul. Sampai sekarang saya ngasih tukang ongkos tukang. Kadang saya nggak sadar, saya masih minat loh. Gitu. Artinya, jadilah selalu juara. Kemarin saya pernah buka turnamen Pancasila, ngomong soal kejuaraan, tapi baru nyanyi Indonesia Raya aja sudah nggak mau berdiri. Lalu saya bilang Anda boleh juara Pancasila, tapi nanti Anda pas pulang ditunggu, ya ada bukan juara. Pas pulang ditunggu, pas di asrama saudara bukan bangun paling siang, sudah coba keluar paling buat sapas maunya, saudara bukan juara. Saudara ada juara formal, jadi tapi dalam kehidupan sehari-hari saudara pecundang. Sahabatku sekalian, ada ungkapan kalau Anda mau jadi juara, Anda harus punya mental juara. Anda mau jadi pejabat, punya mental pejabat. Anda mau jadi kaya, punya mental kaya. Kalau sudah males-malesan, waktu nggak tepat, boros, kaya. Nah, mental inilah yang perlu dibangun. Istilah saya tadi, jadilah juara. Juara itu diri sendiri dulu. Kalau bisnis jangan asal-asalan. Kalau ya apa yang kita lakukan? Kalau kita perempuan memberikan tadi kan yang terbaik. Kalau waktu-waktunya tepat, jadi jadikan ini sudah ciri hidup kita. Karena orang yang begitu, insya Allah dia dimanapun dia laku, dimanapun dia laku. Nah, saya kira itu yang pertama, selalulah jadi juara. Yang pertama bergaul, bekerja baik, bergaul simpatik, selalulah jadi juara untuk diri sendiri. Jangan ecek-ecek semua urusan. Kita cuci motor bersih. Kita sendiri lihat bahwa kita sendiri puas. Apalagi disuruh orang. Nanti kan kita sendiri kita nggak suruh orang coba bersih, apalagi suruh orang. Nah itulah namanya proses yang terjadi. Proses terjadi. Yang ketiga, jangan lupa bahwa hidup itu hukum alam. Apa hukum alam itu? Memelihara, menanam, memelihara, menuai. Persahabatan kita tanam, pelihara persahabatan itu, lalu tuailah. Jabatan diberikan pada orang, kita pelihara jabatan itu, nanti tuailah. Kepercayaan diberikan orang, pelihara kepercayaan itu, nanti tuailah. Kita tanam singkong, ya tanam, kemudian pelihara pupuk, nanti tuailah hasilnya. Kita pelihara burung, kita pelihara dengan bagus, tuailah kicau dan berbunyi. Kita nanam kembang, kita pupuk, kita siram terus, tuailah keindahan bunganya. Nah terus terang sekarang saya melihat zaman belakangan ini banyak orang nggak nanam aja membuat. Jangan pernah lupa hukum alam sekali lagi. Hukum alam menanam, memelihara, menuai. Maka ada istilah, maka saya sangat menghargai silaturahim ini apapun bentuknya, karena inilah salah satu istilah merawat persahabatan, merawat persahabatan. Itu tadi hukum alamnya harus dirawat. Ya, merawatnya dengan tadi ya tidak menyakiti,
tidak mengecewakan kawan atau teman, itulah tadi modal. Sehingga nanti teman ini nggak kita sadari menjual kita. Kadang kita nggak sadar kita dijual, kita menjadi besar nggak kita sadar. Atau sebaliknya kita sudah hancur kita nggak sadar. Karena perilaku kita yang mengecewakan kawan-kawan terdekat kita. Jadi 3 tadi, pertama bekerja baik, bergaul simpatik. Yang kedua, jadilah juara mulai dari sendiri setiap hari. Yang ketiga, peganglah sunnatullah, yaitu menanam, memelihara dan menjual. Nah, insya Allah dengan demikian, walaupun kita mungkin dari segi materi tidak kaya, tapi insya Allah hidup kita juga tidak susah. Dan kita kaya akan sahabat, kaya akan kepercayaan dari orang-orang lain. Inilah makna hidup yang sebenarnya, bahwa sudah kita lakukan semua itu, kita serahkan kepada Allah SWT. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas persahabatan kita yang tulus selama ini, dan saya mohon maaf ya atas kekurangan-kurangannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita semua dimanapun kita berada, dan insya Allah silaturahim kita selalu terpelihara dalam ridho Allah SWT. Terima kasih sahabatku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya doa penutup yang